Beliau langsung bilang tentang besok langsung sepekan lagi berangkat. Waktu itu saya bingung pas malam itu karena saya mengatakan doa saya yang mana yang Allah kabulkan. Sepahit-pahitnya hidup kalian sebelum kalian menghafal Quran, tapi saat kalian menjadi seorang ahlul Quran, segala cara Allah akan berikan untuk memuliakan kalian semuanya. Ya, teman-teman tahu kan, saya juga seorang yatim. Saya dulu bahkan pernah menjadi seorang pengemis, pernah menafkahi untuk keluarga. Masih bersama kami di sini di Hafiz Indonesia 2026. Cinta Al-Quran. Kita akan panggilkan dua peserta berikutnya. Ini sama-sama dari tim Kak Ahmad. Ini dia Asyura dan Aksari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, sekarang di sini. Oke, Aksari di sana boleh. Up, cekit. Oke. Aksari ini 9 tahun dari Depok, hafalannya 4 juz. Kemudian Asyura ini 6 tahun dari Kutai Kertanegara, hafalannya 5 juz. Boleh tepuk tangan dan semangat untuk mereka. Asyura ini terlahir hidrosefalus. Kepalanya lebih besar dibanding bayi-bayi yang lain. Dan karena hidrosefalus ini pula, pandangannya tidak bisa sejauh anak-anak lainnya. Kelihatan huruf-hurufnya segimana? Segini? Segini? Baru kelihatan? Segini? Baru kelihatan? Kok segini? Gak kelihatan, buram ya? Iya, ya udah. Karena kondisi Asyura seperti ini, kita mulai suitnya. Kami minta Kak Ahmad aja yang wakilkan. Suitnya mau Asyura atau Kak Ahmad? Suitnya, gunting batu kertasnya mau kamu sendiri atau diwakilkan Kak Ahmad? Diwakilkan sama Kak Ahmad. Iya, diwakilkan sama Kak Ahmad. Hahaha, kamu lawan Kak Ahmad ya. Sini. Sweet ya Kak Ahmad ya. Gunting batu kertas. Kompak ini sih. Siap lagi. Gunting batu kertas. Oke. Kak Ahmad, kok tega banget sih ngalahin adiknya. Nah, perempuan lagi. Maaf, aku ngalahin kamu. Maaf ya. Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa, oke. Tos dulu. Udah deh, unik banget emang Kak Ahmad. Ini tepuk tangan buat Kak Ahmad. Makasih Kak Ahmad ya. Silakan. Berarti nanti yang main duluan Asyura ya. Bersiap. Untuk Aksari dan Asyura, apakah kalian berdua sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah mereka berdua sudah siap. Oke. Asyura, sebelum kita mulai, kamu karena mendapatkan kesempatan pertama, mau warnanya merah atau hijau? Merah. Oke, berarti kamu hijau ya. Kita akan lihat papan permainannya. Swing. Di sini ada Aljin. Di sini ada Anas. Ada Al-Ma'arij. Di sini ada Al-Balad. Di sini ada At-Takwir, Al-Insikok, Al-Humazah, Al-Buruj, dan Asyams. Kamu mau yang di mana? Asyams yang di sini? Iya, oke. Asyura, dengarkan ayat yang kakak baca ya. Wa nafsin wa ma sawwaha. Coba bacakan ayat sebelumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal
ضحاها. Benar. Karena benar jawabannya Asyam jadi warna merah nih. Selanjutnya, Aksari, mau yang mana? Anas. Yakin Anas? Aksari, coba terjemahkan ayat yang kakak baca. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan manusia. Kurang tepat. Bisa dibetulkan? Terjemahannya apa? Qul a'udzu birabbin nas. Terjemahannya adalah harusnya Tanpa sesungguhnya. Jadi aku berlindung kepada Tuhan manusia. Katakanlah Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia. kalau tadi ada kata sesungguhnya. Oke, detail sekali juri kita ini ya. Oke, kalau begitu kita lihat ke papan permainan. Anas berubah jadi batu, abu-abu. Kita kembali lagi Asyura, mohon maaf. Dari sini mau bikin garis ke sini atau ke sana atau ke situ. Kamu mau bikin tugas kamu adalah bikin garis. Kemana? Al-Buruj di sini. Iya. Mau? Mau, ya udah. Al-Buruj. Asyura, coba bacakan ayat terakhir dari surat Al-Buruj. Fi lawhin mahfuz. Benar. Benar. Wah, Aksari, hati-hati. Kamu pilih apa sekarang? Al-Humazah. Al-Humazah. Aksari, dengarkan ayat yang kakak baca ya. Wa ma adraka mal hutamah. Coba bacakan ayat sebelumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla layumbazanna fil hutamah. Benar sekali. Al-Humazah berubah jadi hijau. Ini ada pionnya, ada paku payungnya. Ya, nggak jadi lurus. Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq. Oke, soal Al-Insyiqaq. Asyura, apa arti nama dari surat Al-Insyiqaq? Terbelah. Betul. Betul. Kita papan permainan. Hati-hati Aksari. Berarti kamu apa? Al-Ma'arij. Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij. Baik, Aksari, dengarkan ayat yang kakak baca ya. Walladzina hum bisyahadatihim qaimun. Bacakan 2 ayat setelahnya. Ulaika fi jannatin mukramun. Benar. Benar. Waduh, kita lihat papan permainan. Wah, kamu mau surat apa? Takwir. At-Takwir. Coba Asyura bacakan surat At-Takwir ayat yang ke-13. Bisa tidak? Oke. At-Takwir ayat 13. Aksari. Alimat nafsum ma ahbarat. Tidak tepat, kurang tepat. Kurang tepat. Harusnya apa? Harusnya wa idzal jannatu uzlifat. Itu harusnya. Oke, kita ke papan permainan. At-Takwir pun jadi batu. Aksari. Al-Balad. Al-Balad. Aksari, coba bacakan surat Al-Balad ayat yang ke-14. Allati tattali'u 'alal afidah. Kurang tepat. Kurang tepat. Al-Balad ayat ke-14.
Oke, harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Seharusnya au it'amu fi yaumin dzi masghabah. itu harusnya. Jadi ke papan permainan lagi. Kembali ada batu sana. Batunya udah 3. Tersisa Aljin untuk kamu Asyura. Fokus ya, Aljin. Asyura, dengarkan baik-baik ya. Lanjutkan ayat yang kakak baca. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. Masya Allah, benar. Benar. Ya, tidak membentuk satu garis pun di sana. Ada 3 tidak terjawab oleh kedua peserta dan kita lihat dari jumlah hijau 2, merah 4. Jadi di antara Asyura dan Aksari pemenangnya adalah Asyura. Allahumma arhamna bil Quran. Ya, Asyura dan Aksari tampaknya kurang lancar menjawab apapun pertanyaan dari Kak Kamil, tapi beberapa dijawab dengan tepat. Tapi ini membuktikan bahwa para penghafal Quran juga manusia. Aksari dan juga Asyura silakan ucapkan salam dulu nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Aksari. Nah, mohon maaf Dewan Juri karena kita akan memanggilkan 2 peserta berikutnya. Tapi sambil menunggu persiapan peserta berikutnya, saya mau ngobrol dulu sama Kak Kamil nih, mumpung ada Kak Kamil. Ke Jakarta selain untuk Hafiz Indonesia, ada rencana apa lagi? Insya Allah akan pergi ke Saudi. Ke Saudi? Ya. Apa yang akan kamu lakukan di Saudi? Ya, study daurah. Belajar di sana, daurah. Alhamdulillah kemarin itu maghrib itu saya lagi belajar, buka laptop belajar, tiba-tiba satpam datang. Kamil, sini ayo pergi ketemu Syekh bersama dengan asisten Syekh Abdurrahman Sudais. Masya Allah, terus ketemu? Ternyata beliaunya secara langsung mengatakan, ini saya sedang membuat program di Indonesia, ada 6 orang yang pergi, tinggal 1 orang lagi kamu masuk. Tinggal 1 orang lagi? Ya, tinggal 1 orang lagi kamu masuk. Beliau hanya nanya-nanya saya, interview, habis itu beliau langsung bilang tentang besok langsung sepekan lagi berangkat. Waktu itu saya bingung pas malam itu karena saya mengatakan doa saya yang mana yang Allah kabulkan. Sepahit-pahitnya hidup kalian sebelum kalian menghafal Quran, tapi saat kalian menjadi seorang ahli Quran, segala cara Allah akan berikan untuk memuliakan kalian semuanya. Ya, teman-teman tahu kan, saya juga seorang yatim. Saya dulu bahkan pernah menjadi seorang pengemis. Pernah menafkahi untuk keluarga. Tapi Allah Maha Baik. Allah berikan kebahagiaan dan banyak kesempatan yang tak pernah kamu bayangkan, betul? But Allah give everything when I memory Quran. Tapi Allah tuh ngasih segala sesuatu di saat kita memuliakan Al-Quran. Memuliakan Al-Quran tuh apa? Memuliakan Al-Quran tuh di saat kita sepanjang hidup kita selalu menjaga semangat kita untuk terus berquran. Teman-teman perlu ingat bahwa esensi kita dari menghafal Quran bukan tentang cepat atau lambat. Bukan tentang kuatnya hafalan kita atau lemahnya hafalan kita. Kerennya kita dalam menghafal atau tidak kerennya hafalan kita. Tapi tentang bagaimana hafalan yang kalian selalu baca setiap hari itu akan terus mendekatkan kalian dan kalian komit. Ya Allah, saya pengen mendedikasikan hidup saya untuk Al-Quran. Dan Alhamdulillah, setelah saya menghafal Quran, Alhamdulillah, I have traveled around Indonesia. Saya sudah travel ke seluruh Indonesia. Tadi beliau mengatakan saya sampai diundang ke Rusia, ke Jeddah. Dan Alhamdulillah saya sudah membawa ibu saya haji. Alhamdulillah sebelum COVID saya sudah umroh 6 kali tanpa bayar. Masya Allah. Saya bukan ingin mengatakan tentang
kalian menjadi penghafal Quran agar kalian mendapatkan umrah, bukan. Tapi agar kalian tahu bahwa seorang penghafal Quran Allah tidak akan pernah menghinakan dia. Setidak-tidaknya seorang penghafal Quran itu akan menjadi imam yang mengimami orang-orang sholat di belakangnya. Bahkan seorang presiden akan di belakangnya jika dia adalah seorang penghafal Quran. Allah akan memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang menjaga Al-Qurannya. Dan Al-Quran yang akan menjaga orang-orang tersebut. Kebahagiaan tidak hanya dunia, tapi kebahagiaan hakiki ada di akhirat. Di dunia aja sudah banyak keajaiban yang diberikan kepada kamu ya. Seorang yatim pernah mengemis. Siapa sangka bisa keliling tidak hanya Indonesia, tapi dunia. Ucapannya akan menjadi sebuah doa. Dan doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Amin. Terus seperti ini. Terus menginspirasi banyak orang ya. Amin. Jangan pernah bosan untuk bercerita seperti itu. Tepuk tangan dong untuk kami.